Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nuriska Hairunisa, jurusan Fisika Reguler, tahun angkatan 2018, Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah dipelajari atau telah dikasih oleh dosen pada mata kuliah pendahuluan fisika zat padat dengan materi kristal dan struktur kristal. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas tentang kristal terlebih dahulu. Nah, kristal ini adalah atom-atom atau ion-ion ataupun molekul-molekul yang tersusun secara berulang dan memiliki keteraturan jarak jauh dalam ruang 3 dimensi. Nah, kristal ini tuh mempunyai periodisitas sehingga menghasilkan tatanan rentang panjang atau long range order, di mana maksudnya itu adalah susunan anatomik lokalnya itu berulang dengan interval yang teratur jutaan kalinya dalam 3 dimensi ruang. Nah, struktur kristal ini juga terdapat dalam bentuk-bentuk yang sederhana sampai ke bentuk yang kompleks. Secara umum, biasanya struktur kristal yang sederhana dapat diwakilkan oleh kebanyakan bahan logam, sedangkan struktur yang kompleks biasanya diwakilkan oleh bahan-bahan polimer, keramik, dan lain-lain. Bagian terkecil dari kristal ini disebut dengan sel satuan atau unit sel. Nah, satu kristal ini tentunya tersusun oleh sel-sel satuan tersebut. Sehingga karena pola atom yang berulang-ulang ini tersusun dalam kristal sedemikian banyaknya, maka untuk mudahnya kisi-kisi kristal ini mewakilinya atau dibagi dalam sel satuan unit sel saja. Nah, dalam kristal ini terdapat suatu sistem kristal. Sistem kristal itu adalah cara untuk mengklasifikasikan bentuk kristal yang berdasarkan geometri sel satuan atau unit sel, yaitu berdasarkan letak atom dan dalam sumbu X, Y, Z. Nah, sistem kristal ini dapat dibagi ke dalam 7 sistem kristal. Sistem ini dibangun dengan mengubah parameter kisinya, di mana parameter kisi tersebut adalah A, B, dan C adalah panjang kisi. Alfa, beta, dan gamma adalah sudut interaksial. Dan adapun ketujuh sistem kristal tersebut adalah sistem kristal kubus, sistem kristal tetragonal, sistem kristal ortorombik, sistem kristal heksagonal, sistem kristal trigonal, sistem kristal monoklin, dan sistem kristal triklin. Yang pertama dibahas adalah sistem kristal heksagonal. Nah, pada sistem ini tuh kristal ini sesuai dengan namanya heksagonal, heksa sama dengan atau 6 ini. Maka sistem ini tuh memiliki 6 sisi yang sama. Nah, sistem kristal ini memiliki dua nilai sudut, yaitu 90 derajat oleh sudut beta dan alfa, sedangkan untuk gamma adalah 120 derajat. Nah, untuk panjang rusuknya itu adalah A sama dengan B dan B tidak sama dengan C. Nah, semua atom itu berada pada sudut-sudut atau pojok heksagonal dan terdapat masing-masing atom yang berpusat pada muka dua sisi heksagonal yang ditunjukkan atom dengan warna hijau. Nah, bisa kita lihat ada dua atom berwarna hijau, itu merupakan atom yang berpusat pada mukanya. Selanjutnya adalah sistem kristal tetragonal, di mana pada sistem kristal ini dua rusuknya itu sama, memiliki panjang yang sama, dan semua sudutnya sama pula sebesar 90 derajat. Pada sistem kristal tetragonal ini hanya memiliki dua bentuk, yaitu sederhana dan berpusat di badan.
Pada bentuk tetragonal sederhana mirip, kita lihat pada gambar, dia mirip seperti kubus, di mana masing-masingnya itu terdapat satu atom pada semua sudutnya. Dan sedangkan pada tetragonal yang berpusat di badan bisa kita lihat mirip juga dengan kubus, tetapi dia itu memiliki satu atom pada pusatnya yang ditunjukkan pada atom berwarna biru, dan atom lainnya itu berada pada pojok-pojok atau sudut-sudutnya. Selanjutnya adalah sistem kristal ortorombik. Nah, sistem kristal ortorombik ini terdiri atas 4 bentuk, yaitu ortorombik sederhana, ortorombik sederhana, kemudian ada body center yang berpusat di badan, yang ditunjukkan atom dengan berwarna merah, berpusat muka yang ditunjukkan atom dengan berwarna biru, dan berpusat muka pada dua sisi ortorombik yang ditunjukkan atom dengan warna hijau. Nah, panjang rusuk dari sistem kristal ortorombik ini berbeda-beda. Jadi setiap panjangnya itu tidak sama. Jadi A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C. Dan memiliki sudut yang sama, yaitu alfa, beta, dan gamanya sebesar 90 derajat. Selanjutnya adalah kristal monoklin, di mana sistem kristal monoklin ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu monoklin sederhana dan berpusat di muka pada 2 sisi monoklin yang berwarna hijau. Sistem kristal monoklin ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda, di mana A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan sudut alfa atau gamanya itu sama dengan 90 derajat dan betanya tidak sama dengan 90 derajat. Selanjutnya adalah sistem triklin. Pada sistem kristal triklin hanya terdapat satu orientasi saja. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda, di mana A-nya itu tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C, serta memiliki besar sudut yang berbeda-beda pula, yaitu semuanya tidak sama dengan 90 derajat. Selanjutnya adalah kristal rombohedral atau biasa juga disebut dengan trigonal. Pada sistem kristal ini tuh panjang rusuknya memiliki ukuran yang sama, sedangkan sudut-sudutnya untuk alfa dan beta sama 90 derajat, sedangkan untuk gamma 120 derajat. Nah, sistem yang terakhir adalah sistem kristal kubus. Nah, pada sistem kristal kubus ini memiliki panjang rusuk yang sama. Jadi semua rusuknya itu sama, di mana A-nya sama dengan B dan B sama dengan C, serta memiliki sudut alfa, beta, dan gamma sebesar 90 derajat. Nah, sistem kristal kubus ini dapat dibagi ke dalam 3 bentuk. Bisa kita lihat ada 3 bentuk pada gambar, di mana ada kubus sederhana atau simple kubik, terus ada kubus berpusat pada badan atau body center kubik atau BCC, dan kubus berpusat pada muka atau face center kubis atau FCC. Nah, berikut ini dari ketiga jenis kubus tersebut, pada kubus sederhana kita lihat berbentuk kubus dan masing-masing pada sudutnya itu terdapat satu atom. Terus pada kubus BCC pada setiap sudutnya juga terdapat satu atom, tetapi terdapat satu atom pada pusat kubusnya yang ditunjukkan pada atom yang berwarna biru. Nah, pada kubus FCC selain terdapat masing-masing satu atom pada pojok kubus, juga terdapat atom pada diagonal dari masing-masing sisi kubus yang ditunjukkan dengan atom berwarna merah. Bisa kita lihat pada gambar ya. Nah, parameter-parameter kristal ini terdiri atas 1. Konstanta Kisi, 2. Volume density, 3. Atomic packing factor, dan 4 adalah coordination number. Nah, yang kita bahas pertama adalah konstanta Kisi. Konstanta Kisi ini adalah jarak yang selalu terulang dalam pola jangkau kristal yang menentukan sel satuan dalam kristal. Nah, untuk
sistem kubik konstanta kisinya itu adalah A, sedangkan untuk sistem tetragonal konstanta kisinya adalah A, B, dan C. Nah, konstanta kisi ini dapat dihitung dan diukur secara analitik dan dinyatakan dalam jari-jari atom penyusun kristal. Konstanta kisi kristal juga dapat ditentukan secara eksperimental, misalnya dengan difrasi sinar X. Terus di sini adalah volume density dengan simbol Rho. Volume density ini adalah massa atom per volume sel satuan, di mana Rho itu adalah sigma N I sama dengan 1 dikali dengan N dikali dengan 1 dikali dengan N BA dibagi dengan N Avogadro dikali dengan volumenya. Nah, di mana MI itu adalah massa atom ke I. Nah, bila dalam sel satuan tersebut terdapat dua jari-jari atom, di mana masing-masing berjumlah N1 dan N2, maka densitas volume kristalnya itu bisa dicari dengan rumus Rho sama dengan N1 atau BA dikali dengan BAI ditambah dengan N2 dikali dengan BA2 dan N-nya itu adalah bilangan Avogadro dikali dengan volumenya. Selanjutnya ada atomic packing factor atau APF atau faktor tumpukan padat. Nah, ini tuh adalah volume atom dalam satu sel satuan per volume sel satuan itu sendiri. Nah, contohnya adalah simple cubic structure, body center cubic structure, face center cubic structure. Jadi kita bisa mencari atomic packing dari ketiga kubik tersebut. Nah, pada simple cubic structure untuk menghitung atomic packing factornya bisa kita lihat pada gambar. Pada gambar itu terlihat terdapat 8 sudut. Jadi pertama itu kita harus tahu berapa banyak atom pada satu sudutnya. Nah, jika dilihat pada gambar terdapat 8 sudut sehingga didapat irisannya itu 1/8 karena 8 dikali dengan 1/8 kan 1. Jadi setiap sel itu memiliki satu atom. Nah, sedangkan volume per selnya itu bisa kita lihat ada A⁻³ dan volume atomnya itu sama dengan volume bola sehingga 4/3 pi R kuadrat. Dan R-nya itu 0,5 A. Jadi kita bisa mencari APF-nya itu dengan cara memasukkan semua nilainya di mana volume atom per unit sel dibagi dengan volume per unit sel. Selanjutnya adalah body center cubic structure atau BCC. Pertama-tama itu pada gambar kita lihat ada 8 sudut dan terdapat satu buah bola yang berada di tengah-tengah kubus tersebut. Sehingga untuk mencari berapa atom dalam satu sel ini yaitu 1 ditambah dengan 8 sudutnya dikali dengan irisannya 1/8 karena kan di situ terdapat satu bola. Jadi satu bola itu ditambah dengan 8 sudut yang ada di setiap sudut kubus itu, terus irisannya yaitu 1/8 sehingga dapatkan 2 sehingga setiap sel itu terdapat 2 atom. Atau setiap sudut itu terdapat 2 atom. Sehingga untuk mencari APF-nya itu 2 atom per unit sel itu dikalikan dengan volume atom atau bola. Volume atomnya itu 4/3 pi R⁻³ dengan jari-jari R-nya itu akar 3A/4 dan dibagi dengan volume per unit sel yaitu A⁻3. Itu bisa dirumuskan. Selanjutnya face center cubic structure sama dengan yang lainnya. Untuk menghitungnya itu hal pertama yang dilakukan yaitu mengetahui berapa banyak atom yang berada di kubus tersebut.
Nah, pada gambar kan terdapat setengah bola tuh. Ada setengah bola pada 6 sisi dengan 8 sudut dan irisannya itu 1/8. Sehingga atom per unit selnya itu dapat dihitung dengan 6 sisinya kita kalikan dengan setengah bola tersebut, terus ditambah dengan 8 sudutnya dikali dengan irisannya itu 1/8, jadi didapatkan 4 atom per unit selnya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus APF-nya, yaitu 4 dikali dengan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3, yang dimana A pangkat 3 ini merupakan volume unit sel, dengan jari-jari atomnya itu akar 2 A/4. Nah, selanjutnya ada coordination number. Nah, coordination number ini adalah bilangan koordinasi, suatu bilangan yang menunjukkan berapa jumlah atom-atom tetangga terdekat atau atom-atom yang bersentuhan. Nah, bilangan koordinasi ini tergantung pada 2 faktor, yaitu kovalensi. Nah, yang pertama ada kovalensi. Jumlah ikatan kovalen di sekitar suatu atom tergantung pada jumlah elektron valensinya. Nah, bisa kita lihat contohnya adalah C6. Ada 4 elektron pada kulit L, sehingga bila membentuk ikatan akan ada 4 ikatan yang berdasarkan kovalensinya. Maka bilangan koordinasinya adalah Cn sama dengan 4. Nah, yang kedua adalah penumpukan atom. Karena sejumlah energi bebas, bila ion adalah muatan berbeda saling mendekati, bahan dengan ikatan ion umumnya memiliki bilangan koordinasi yang tinggi, yaitu mempunyai sebanyak mungkin atom tetangga terdekat tanpa menimbulkan gaya tolak-menolak yang kuat antara ion dengan muatan yang sama. Nah, misalnya pada FCC coordination number adalah 12, yaitu terdiri dari 12 atom tetangga terdekat, 4 atom pojok, 4 atom pada sisinya, dan 4 atom pada equivalent cell berikutnya. Sedangkan pada BCC ini coordination number-nya adalah 8. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.